Betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri jalani hidup ini. Hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri jalani hidup ini. Hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Srengenge nyunarkan di mulya, angin miret lawan rena, manuk ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyekrut ana ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajar kepada kita memuji nama Allah yang esa, memuji nama Allah yang esa. Srengenge nyunarkan di mulya, angin miret lawan rena, manuk ing oceh ana
kesulitan, kabeh padha muji Allah kang mulya. 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 Rahajeng Semeng. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ibadah online Bulan Budaya Minggu 16 Agustus 2020 mengangkat budaya Jawa dan Bali. Akan dilayani oleh Saudara Christian Dewantara, calon pendeta GKI Sarua Indah, bertemakan Kasih Lintas Batas. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, angkat pujian kita. Masyurkanlah nama Tuhan karena kasih setianya. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat kedua sampai keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama masyurkan namanya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan KJ 3, bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga pangibadah ing enjing punika kita suciaken katimpangaken pitulungan kita punika wonten ing asmanipun Yehuwah ingkang nitahaken langit lan bumi. Amin. 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 Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing panjenengan kita sedaya. Wontena ing panjenengan ugi.
Firman Tuhan bersabda dalam Matius 5 ayat 46 hingga 47, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jika kita hanya mengasihi saudara seiman, saudara sesuku, apakah gunanya? Kasih melintasi batas agama, suku, dan budaya. Kasih melintasi batas pagar rumah dan pagar gereja kita. Kasih melintasi batas daerah asal kita. Mari saudara, kita menilik diri kita sendiri. Adakah kita membatasi kasih Tuhan dalam keakuan, dalam kesukuan, dalam gereja? Mari berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan menjangkau orang berbeban, siapapun orangnya, dengan kasih dari Tuhan. Jemaat, saya undang untuk berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat dosa. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan KJ 26 bait yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh Durato sampunang impasintitiam, anak Dios kincen rahayuan, gitit yang lunas. Duh yang
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-43 hingga 44 menyatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jika kita hidup berpegang pada sabda Tuhan dan melakukannya, firman Tuhan dalam Matius 7 ayatnya yang ke-21 bersabda, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bernyanyi dari NKB 116, bait yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Lamun lampah kulo nempandangi sabdo, kulo bingawa suko reno, kula yakin estu Gusti nentun temu mring tiang kang pidato satu. Mung sawiji kabegjan sejati, nggih pitados mring Gusti. Wah manut lan bekti. Mari dipersilakan untuk duduk. Mari jemaat kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hidup di dalam tuntunan dan pertolongan-Mu Tuhan adalah suatu hal yang mengembirakan bagi kami. Karena kami boleh bertindak, berkata, dan bahkan berpikiran dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Pun juga ketika kami boleh hidup dalam tuntunan-Mu, kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Agar kami bisa melakukan itu Tuhan, kami senantiasa ingin belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, membimbing kami, dan mengarahkan kami, agar firman yang diberitakan boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami, dan kami pun boleh melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dengan bahasa Jawa Tengah. Yesus banjur jengkar saka ing kono tindak menyang wilayahe Tirus lan Sidon. Tumuli ana wong Kanaan saka ing jajahan kono kang teka kanthi nguwuh-uwuh. Duh Gusti, cedhakipun Daud, mugi melasi kawula. Anak kawula estri kapanjingan demit, mesakaken sanget. Nanging panjenengane ora maringi wangsulan babar pisan. Para sakabate padha marek
lan nyuwun marang panjenengane unjuke. Tiyang punika kadawana kesah dene kok ngetutaken kita kalian bengok-bengok. Panjenengane banjur paring wangsulan. Pangandikane, aku mung kautus marani wedhus-wedhus Bani Israel kang padha ilang. Nanging wong wadon mau banjur marek lan sujud marang panjenengane serta matur, "Duh Gusti, nyuwun tulung." Nanging panjenengane paring wangsulan, pangandikane, "Ora becik wong njupuk rotine bocah-bocah banjur diuncalake marang asu." Atur wangsulane wong wadon mau, "Kasinggihan Gusti, nanging segawon rak inggih sami nedha cuwil-cuwilan ingkang dawah saking mejaning bendaranipun." Ing kono Yesus tumuli paring wangsulan. Pangandikane, wong wadon, gedhe pangandelmu, mulane katekono apa kang dadi karepmu." Wiwit nalika iku uga anake wong wadon mau jadi waras. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa waktu belakang ini kita pasti mengetahui sedang booming kegiatan bersepeda gitu. Bersepeda menjadi salah satu aktivitas yang bisa dikerjakan selama pandemi ini untuk terus berolahraga, mengolah badan agar tetap dalam kondisi yang baik dan prima. Nah, biasanya setelah ada banyak kegiatan seperti yang ini, bersama-sama ini, muncullah komunitas atau kelompok sepeda. Nah, kita tahu ada sepeda-sepeda yang ternyata harganya melebihi harga motor, dan juga ada komunitas-komunitas para artis yang bersepeda bersama. Nah, ternyata beberapa komunitas ini, oknum saya mengatakan ada yang arogan. Ini dibuktikan dengan beberapa waktu yang lalu ada video ketika ada komunitas motor berantem dengan komunitas sepeda. Dulu yang sepeda dianggap menjadi kelompok yang tidak punya power di jalan, kelompok yang sering kali dipinggirkan di jalan, bahkan punya risiko kecelakaan yang tinggi, sekarang mulai arogan karena banyak komunitas pesepeda. Bahkan di beberapa postingan-postingan ditunjukkan orang bersepeda memenuhi jalan, yang akhirnya membuat jalan menjadi macet dan akhirnya banyak orang yang marah. Nah, kelompok-kelompok kecil ini akhirnya disadari atau tidak menjadikan munculnya sekat-sekat dan membuat kelompok-kelompok ini menjadi arogan tanpa disadari. Ketika mereka berkumpul dalam satu komunitas yang sama, punya hobi yang sama,
lalu mereka punya dan merasa punya kekuatan yang paling kuat, akhirnya mulai menyingkirkan orang lain, mulai tidak memperdulikan orang lain. Mereka tidak menghargai kebutuhan orang lain. Nah, bacaan Injil yang kita baca hari ini pun juga menggambarkan hal itu. Menggambarkan tentang eksklusivitas orang Yahudi. Perempuan Kanaan yang dibahas dalam pembacaan kita hari ini, kalau dalam Markus yang juga punya perikop yang sama, paralelnya adalah digambarkan sebagai orang Sirofenisia. Nah, orang Sirofenisia ini bukan orang Yahudi, baik suku, bahasa, maupun agamanya. Dia ini kafir tulen istilahnya. Jadi sudah dianggap tidak masuk hitungan. Bukan disebut kafir karena tindakannya yang jahat, bukan, tetapi karena identitas yang melekat pada dirinya, membuat dirinya menjadi orang kafir bagi bangsa Yahudi. Nah, yang menarik adalah ketika sikap Yesus yang awalnya hanya diam, tidak merespon ketika perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan ini minta tolong. Dugaan para penafsir adalah Tuhan ingin melihat apa respon para murid ketika ada yang minta tolong. Apa respon murid ketika ada orang yang berkesusahan meminta pertolongan mereka, khususnya meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan ternyata bukannya malah menyambut perempuan ini, para murid malah menyuruh Tuhan untuk pergi. Di dalam ayat 23, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, ketika Tuhan mau mulai merespon perempuan ini, yang menarik adalah menggunakan kata anjing. Sebuah kata yang sepertinya dalam bahasa apapun menjadi sebuah umpatan yang kasar. Menjadi sebuah bahasa yang tampaknya tidak pas dikatakan kepada orang yang tidak kenal, bahkan oleh Tuhan. Orang yang diteladani atau sosok yang diteladani oleh banyak orang. Tuhan mengatakan dengan menggunakan kata anjing. Dalam ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ada salah satu bagian ayat Alkitab yang juga menunjukkan kenapa anjing ini diidentikan dengan orang-orang kafir, yaitu dalam Keluaran 11 ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong. Jadi orang Israel ini menganggap orang-orang di luar kelompoknya dengan sebutan anjing. Nah, Tuhan tidak sekedar atau serta-merta menggunakan frasa anjing ini. Saya menduga bahwa Tuhan memakai frasa ini agar para murid mengambil perhatian. Para murid mau mendengar. Karena di satu sisi, oh Tuhan memakai tradisi kita nih. Bisa jadi para murid biar menganggap bahwa oh Tuhan pun juga setuju dengan apa yang kita lakukan, menganggap orang lain itu anjing. Ini menjadi dugaan bahwa Tuhan ingin mengangkat bahwa para murid lihatlah ini secara tidak langsung. Nah, mungkin kita yang membaca bagian Alkitab ini dengan hanya bahasa Indonesia akan bingung. Bahkan dalam bahasa Inggris pun juga tidak nampak. Kok rasa-rasanya Tuhan itu rasis banget gitu ya. Ikut-ikut orang Israel mengatakan orang di luar Israel ini anjing. Nah, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya menemukan adanya perbedaan kata yang digunakan. Kata anjing yang digunakan oleh bangsa Israel untuk mengatakan orang-orang di luar Israel ini adalah kuon, bahasa Yunaninya. Yaitu anjing liar, anjing yang tidak punya tuan, anjing yang menyerang orang lain. Sedangkan Tuhan Yesus dalam perikop yang kita baca maupun di dalam Markus pasal 7, paralel dari kisah ini, Tuhan tidak menggunakan kata kuon, tetapi menggunakan punarion. Dalam bahasa Yunani ada namanya model dimutif atau makna kata yang diperkecil. Contohnya yang sering kita dengar adalah Kristianos atau artinya orang Kristen. Bentuk diminutifnya dari Kristos atau Kristus. Yang berarti orang Kristen adalah Kristus, Kristus kecil.
Nah, lalu kunarion itu apa? Apa kata kunarion yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini menjadi anjing? Kunarion adalah kata yang diperkecil menjadi artinya anjing kecil atau anjing peliharaan. Jadi beda. Kalau orang Israel, bangsa Israel mengatakan, hei kamu kuon gitu. Orang-orang luar Israel itu dianggap kuon, anjing liar yang bisa menyerang, bisa menyelakai. Tuhan menggunakan kata kunarion, anjing kecil, anjing yang dipelihara. Yang itu berarti kunarion ini, perempuan ini, bukan bagian di luar Kristus. Nah, yang menarik adalah kejelian perempuan ini. Di dalam ayat 27, dia mengatakan demikian. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia menangkap kata kunarion itu menjadi, oh berarti aku diterima dalam komunitas ini. Walaupun bukan menjadi bagian yang utama. Ia menyadari bahwa keselamatan yang pertama-tama diterima oleh bangsa Israel. Dia menyadari dia bukan bagian dari bangsa Israel. Oleh karena itu ketika Tuhan menggunakan kata kunarion, dia tidak kecewa, dia tidak marah, malah menangkap dengan jeli bahwa Tuhan pun menerima dia. Nah, roti yang dikatakan dalam pasal ini menggambarkan anugerah dari Allah. Dan anak-anak itu menggambarkan orang Israel. Itu berarti Tuhan pun juga ingin menegur orang Israel. Mereka tidak menjaga, tidak memiliki anugerah itu dengan baik. Secara tidak langsung Tuhan juga ingin mengatakan, hei kamu orang Israel, kamu menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Yang menarik, perempuan ini mengatakan remah-remah. Dia sadar betul, walaupun remah-remah sedikit, tetapi itu pun juga anugerah bagi dia. Dengan kerendahan hati dan ketulusan hatinya, ia mengatakan bahwa remah-remah pun cukup Tuhan. Karena itu bagi dia sama-sama berkat, sama-sama juga anugerah dari Tuhan langsung. Dan dia mengatakan dari meja tuannya. Inilah yang membuat Tuhan kagum. Ketika ada seorang yang menyadari dia bukan dari kelompok Israel, tetapi dia meyakini dia pun mendapat anugerah itu. Ada satu bagian yang tidak tertulis dalam Matius ini, tapi tertulis dalam Markus, khususnya Markus 7 ayat 27, yang mengatakan demikian, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Itu berarti Tuhan ingin mengatakan, biarlah Israel dulu yang mendapat anugerah. Setelah itu, maka aku akan melayani semua. Dan inilah yang didapatkan dan diraih oleh perempuan Kanaan ini. Ia menunjukkan bahwa dia siap menanti anugerah itu. Perempuan Kanaan ini siap untuk menanti anugerah yang nantinya juga datang kepada dia, walaupun dia menjadi kloter kemudian setelah bangsa Israel. Dan sembari dia menanti, dia terus memohon bahwa hanya dari Tuhan Yesus saja anaknya sembuh. Dengan demikian Tuhan ingin mengatakan bahwa pelayanan, kasih, anugerah Tuhan tidak hanya eksklusif diterima oleh bangsa Israel. Kalau demikian, kita pun orang-orang yang ada di Indonesia ini tentu tidak akan mendapat kasih karunia Allah, tidak mendapat keselamatan kalau Tuhan tidak mengatakan demikian. Nah, yang membedakan kita adalah persoalan kita di Indonesia ini bukan masalah Yahudi dan non-Yahudi. Persoalan kita adalah tentang banyaknya suku, bahasa, agama, kebiasaan, adat. Perbedaan-perbedaan ini kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak diterima dengan baik, bisa menjadi persoalan besar bagi bangsa kita. Saya mengambil contoh satu hal yang sangat sederhana yang bisa menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Orang Jawa Timur sama Jawa Tengah
Kalau nyebut gedang, itu pisang. Orang Sunda nyebut gedang itu pepaya. Satu kata saja sudah beda, padahal mereka satu rumpun. Orang satu pulau, masih satu rumpun. Kata-katanya sama tapi artinya beda. Yang satu bilang gedang itu pisang, yang satu gedang itu pepaya. Nah kalau kita tidak bisa menerima ini, ya bisa berantem. Ini hal sepele yang saya angkat. Ini hal sepele yang menjadi contoh bahwa perbedaan kita itu sungguh sangat banyak. Logat saja yang medok seperti saya, ketika datang ke daerah Jakarta atau daerah Bandung, pasti orang akan ketawa. Kok medok banget sih mas? Gitu. Begitu pula ketika ada orang di kota masuk ke desa mungkin pakai kata-kata lo gue, nah saya aja enggak cocok gitu bilang lo gue. Itu pasti akan menjadi sebuah perbedaan yang dirasakan betul. Lalu bagaimana kita menghayati firman Tuhan ini? Kasih yang melintas batas. Biarlah kita seperti Tuhan. Ia mau juga menghampiri perempuan ini. Ia mau melihat ketulusan perempuan ini. Ketika ia minta tolong untuk menyembuhkan anaknya. Dan Tuhan pun sampai terkagum-kagum. Tuhan mengatakan, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tuhan tidak sampai datang ke rumah ibu itu. Tuhan tidak perlu melakukan sesuatu untuk anaknya, untuk menyelamatkan anaknya. Hanya karena imannya begitu luar biasa, anaknya sembuh. Bagaimana ibu ini mendapatkan iman yang begitu luar biasa? Karena ia tahu satu-satunya pemilik kehidupan dia adalah Tuhan Yesus. Dia berani masuk melewati batas. Dia sadar betul dia sebagai orang kafir bagi orang Yahudi. Dia berani masuk karena kasihnya yang begitu besar kepada anaknya. Sehingga ia memohon keselamatan, penyembuhan dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam bulan budaya ini, kita menggunakan tema Jawa dan Bali. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari awal tadi saja saya yakin Bapak Ibu ada yang tidak mudeng dengan bahasanya. Apalagi ketika saya mengucapkan votum dan salam. Walaupun sudah ada terjemahannya yang ada tertampil di layar Bapak Ibu Saudara. Banyak perbedaan. Kita diajak untuk menerima perbedaan itu menjadi sebuah anugerah. Menjadi sebuah karunia dan menjadi sebuah seni yang begitu indah yang bisa kita rasakan. Dan yang paling penting, ketika kasih kita ingin menembus batas, adalah kerendahan hati dan kepekaan hati. Jangan kita seperti para murid, ketika ada orang yang minta tolong, kita tahu kita mampu menolong, tapi malah mengusirnya karena mengganggu dan bukan dari kelompokku. Banyak hari ini kita karena fenomena-fenomena yang seperti saya katakan di awal tadi, bersepeda, punya motor yang sama, punya mobil yang sama, punya hobi yang sama, yang membuat semakin eksklusif lalu menolak kehadiran orang lain. Lalu bagaimana kalau nanti misal kita bertemu seseorang di jalan, orang itu kecelakaan misal. Apakah kita ketika akan menolongnya, Pak, agamanya apa? Apakah nanti kalau ada orang kesusahan di jalan butuh ditolong waktu itu juga, apakah kita akan tanya, Bu, sukunya apa? Bisa bahasa Jawa enggak? Hancur kehidupan kita kalau kita seperti itu. Hancur kehidupan kita kalau kita memiliki pemikiran sekat-sekat itu baik. Dan kalau kita terus membangun sekat-sekat itu, bagaimana kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, yang kita pun ini punarion bagi orang Israel, yang kita ini pun juga anjing-anjing kecil, bagaimana kita membagikan itu kepada orang lain? Saya rasa tidak mungkin. Kalau kita membangun sekat semakin tinggi, maka percayalah Bapak Ibu Saudara,
orang tidak akan merasakan kasih Allah, orang tidak akan ditolong dalam kehidupannya, orang yang kesusahan pun tidak akan lepas dari kesusahannya. Karena kita menutup mata dan telinga kita, bahkan menutup hati dan perasaan kita. Selamat mengasihi sesama. Tembuslah batas sebanyak mungkin. Kasih Tuhan beserta kita semua. Amin. Kau menjawab doaku pada waktu terbaikmu, sebab telingamu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Kau menjawab doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur padanya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur padanya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Berkat yang kau adakan di hidupku, ku memuji namamu selamanya, sebab ku pasti menerima tiap janjimu sampai sepanjang masa di dalam kuasa doa. Di dalam kuasa
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan untuk duduk kembali. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berikan kami semua karunia kesehatan Tuhan, hingga kami boleh kembali bersekutu beribadah, walaupun melalui secara online Tuhan, pada hari ini Tuhan, hari Minggu 16 Agustus 2020. Tuhan, sebagaimana firman yang telah disampaikan oleh Saudara Christian tadi Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Semoga Tuhan apa yang kami dengar dan apa yang telah kami terima dari Saudara Christian dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan semoga Tuhan, Saudara Christian beserta keluarga Tuhan diberi kesehatan Tuhan, sehingga beliau dalam melayani kami, khususnya jemaat GKI Sarwa Indah ini Tuhan, selalu dapat melayani dengan sepenuh hati Tuhan, dan pelayanan yang diberikan dia dapat semakin menyukakan hati Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan puji dan syukur Tuhan atas tempat ini Tuhan, sekretariat, di mana kami boleh beribadah di sini Tuhan. Tuhan, tapi dalam kerinduan kami untuk memperoleh izin mendirikan bangunan di GKI Nusa Loka Tuhan, berikan kami kemudahan Tuhan, berikan kami perizinan yang kami mohonkan Tuhan, baik itu IPPL maupun IMB Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Semoga Tuhan, segala sesuatu perizinan yang dilakukan oleh panitia pembangunan, baik dari GKI Serpong maupun GKI Sarwa Indah Tuhan, semuanya indah pada waktunya Tuhan, Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Kami melanjutkan syafaat kami Tuhan. Kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Adi Krisnamurti dan Saudara Yodi Russel Sagala. Kami mengucap syukur atas pertambahan usia yang boleh dirasakan saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, dan juga Tuhan menganugerahkan segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa menolong saudara-saudara kami ini dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Kiranya melalui pertambahan usia yang boleh mereka rasakan, mereka juga merasakan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kasih kami yang sedang sakit dan juga dalam pemulihan. Secara khusus Tuhan kami ingin berdoa untuk Bapak Yonata Daily yang masih dirawat di ICU Rumah Sakit Hermina Ciputat. Kami terus mohon kiranya Tuhan menjaga dan menolong Bapak Yonata Daily. Kami juga menyerahkan seluruh dokter, perawat maupun alat-alat medis yang digunakan dan dipakai untuk kesehatan dan pemulihan Bapak Daily ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan juga terus menguatkan Pak Daily ketika Pak Daily boleh menghadapi pergumulan tentang kesehatan ini. Kiranya juga Tuhan memberkati anak-anak yang menjaga dan merawat. Kiranya juga Tuhan memberikan kesabaran, kerendahan hati, dan juga terus berharap akan pertolongan-Mu saja. Kami pun juga berdoa kiranya ketika ada hal atau biaya-biaya yang mungkin saja muncul akibat perawatan ini, kami mohon kiranya Tuhan mencukupkannya. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk saudara kasih kami yang masih dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Gustina Pasaribu Borumarpaung, Ibu Mami Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samanta Sakpang, Bapak Christian Huta Galung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Ibu Maria Magdalena,
Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yana Tiani, Bapak Elisa Hia, Pendeta Thomas Kartomo, Ibu Lina Limbong Sagala, dan Bapak Rudi Pasaribu. Kami berdoa Tuhan melawat saudara-saudara kami ini dan menyertai proses pemulihan yang mereka jalani. Kami pun terus berdoa kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang timbul dalam proses pemulihan ini. Tuhan memberkati dokter yang merawat dan juga melihat perkembangan saudara-saudara kami ini, dan juga memberkati setiap obat-obatan ataupun alat medis yang digunakan untuk proses pemulihan ini. Kiranya Tuhan mencukupkan segala hal, dan kiranya juga Tuhan memberikan hati yang gembira, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kesehatan kami. Kami pun juga berdoa untuk saudara kasih kami yang mungkin belum tercatat di warta, tapi juga mengalami sakit dan pemulihan. Kiranya juga Tuhan menilik dan menolong, juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk persekutuan GKI Sarwa Indah, Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan terus membimbing kami, agar kami pun terus bersandar akan pertolongan-Mu. Dan walaupun kami tidak berjumpa secara fisik, kami pun boleh terus menjaga persekutuan kami. Kami pun boleh hidup terus dalam kehendak-Mu, dan kami boleh saling menguatkan di masa-masa yang tidak nyaman ini. Kami juga berdoa untuk seluruh pemerintah, jajaran pemerintah Tuhan yang bekerja dan berupaya untuk menanggulangi pandemi ini, pun juga efeknya terhadap ekonomi. Kami percaya Tuhan menempatkan orang-orang yang terbaik di negara kami untuk bekerja dan melakukan segala tugasnya, agar negara kami boleh bertahan dalam masa-masa sulit ini, dan kami pun boleh terus hidup dalam damai, hidup dalam ketentraman, dan hidup dalam kesejahteraan. Kami berdoa untuk setiap pribadi Tuhan yang mungkin saja terkena dampak pandemi ini, baik yang terkena PHK, pengurangan gaji, ataupun hal-hal lainnya, bahkan yang tidak dapat bekerja. Kami pun menyerahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan merawat dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pasien dari COVID-19 maupun juga para dokter dan perawat, maupun segala hal yang boleh menangani mereka. Kiranya juga Tuhan terus menyertai mereka, agar ketika mereka boleh berjuang untuk menghadapi pandemi ini, mereka pun terus bersandar akan pertolongan-Mu saja Tuhan. Inilah seluruh seru dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami
Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita, seraya mengingat firman-Nya dalam Matius 9 ayat 13, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita mengiringi persembahan dengan menyanyikan lagu dari KJ 427, ayat yang pertama, ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Sang Hyang Yesus yang suka ngumbrahan, jati yang Yesus lui ida welas kayu, cerita nikalui jati patut pisan, suka manahen rima jiwa titiang girang, cerita Sang Hyang Yesus punika jati lui lumrahang Injil ida salami-laminya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kamu telah memampukan kami semua di sini Tuhan, baik yang ada di rumah, baik yang ada di segala tempat Tuhan, yang mungkin masih bekerja pada hari ini Tuhan, untuk kembali mempersembahkan apa yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami berikan adalah yang terbaik yang darimu Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala situasi dan kondisi Tuhan. Baik di tengah himpitan ekonomi, baik di tengah segala permasalahan khususnya masalah sakit penyakit yang saat ini melanda dunia Tuhan, pandemi corona Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang kami persembahkan Tuhan, semuanya berasal daripadamu Tuhan. Karena itu, kami mohon Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan, kami berikan dengan hati yang tulus dan ikhlas Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami berikan kepadamu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Ajar kami untuk selalu belajar memberi Tuhan yang terbaik bagimu Tuhan. Tuhan, semoga apa yang kami berikan kepadamu di hari ini maupun di hari-hari mendatang Tuhan dapat menyukakan hati Tuhan dan dapat kami pergunakan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mari kita kembali menjalani hidup kita dengan membagikan kasih yang melintasi batas, kasih yang tidak dibatasi. Nyatakanlah bahasa cintamu. Kita nyanyikan Kidung KPPK 165 Bahasa Cinta.
yang luhur mulia. Jika tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Namun kulon alam pahit, tindak luhur mulya, ningin tanpa tresno yekti, muspro tanpa kindo. Kula winulangu tansah lampah tresno, lelaget sesami kula tindaki Gusti. Kula winulangu tresno terus simpati, genulado tindaki Gusti. Jemaat, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, Ajeng diner dieu. Sang Yesus berkahi. Sugeng dinten Minggu, Gusti Yesus tansah amberkahi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pinujiange Allah Sang Rama, Sang Putra, lan Roh Suci, purna pangabektian ing Gereja, rasu gesang sabenari, payo nindakno kang terus ing ati sabdaning Gusti, song kesang yekti sinar tandening berkah ing Gusti, song sirama ring
sesami. Pangabekti sestu pangibadah lamun Gusti kang den sembah kraharjaning pepodo denudi jagat ramya tentrem yekti ayo nindakno kang terus sing ati sabda ning Gusti sungkes sang yekti sinartan dening berkah ing Gusti sungsih rahmat bring sesami sinartan dening berkah ing Gusti sungsih rahmat bring sesami. Bapak Ibu, pas dibuat atau direkam ini, kita selesai PA. Nah, ditunggu untuk gabung PA Kamis minggu depan. Nah, kangen-kangenan penting tuh, ya toh. Nah, untuk itu kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk ikut PA supaya kita ingat wajah kita masing-masing. Saudara loh kita itu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ayo PA, ayo PA. Ayo ikut PA. Ayo PA, ayo PA.